Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidayna wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa lil fuqara wal masakin bil iman wal islam. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa sirrul asrar wa itihaful akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, meluaskan rezeki kepada kita, memperbanyak rezeki kita, nikmat-nikmat kita dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutannya, memberikan kepada kita ridho dan pertolongannya. Sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma qaribna ilaika ya Allah bila balain. Dekatkan kami kepada Engkau ya Allah tanpa bencana, tanpa fitnah dan musibah. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di hidup kita, di kehidupan peri-peri hidup kita, di akhir hayat kita, di ucapan akhir kita, di barzah kita, kematian kita, dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang yang siddiq. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji alhamdulillah hadir pada malam ini. Guru Maksad alhamdulillah hadir. Sidin alhamdulillah. Guru Udin alhamdulillah hadir. Guru Rudi ada juga. Guru Saiful, Guru Aini, Guru Nasution, dan Guru Rahyono, Guru Basuni, guru-guru yang lain, nanggu Guru Numan, yang lain juga mudahan sehat afiat, babarakat hidup pian sabaratan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pian banyak rezeki dan bahagia hidup pian. Mudah-mudahan yang ingin punya anak lagi bertambah anaknya. Mudah-mudahan yang belum punya suami, mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan suami yang soleh. Bapak-bapaknya yang muda, anak-anak mudanya mudah-mudahan dipercepat Allah, diperbanyak Allah rezekinya sehingga dapat kawin, dapat melamar perempuan, menjalankan sunnah di dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa qala radhiyallahu anhu wardahu. Fayaqtarul abdu wa yanqalibu fi ni'amihi wa fataha alaihi abwab rahmatihi ila akhir. La yughliquha anhu abada fahina ijin lillahi wa yudabbiru bitadbirihi wa yasha'u bimasyiatihi wa yardo biridohi wa yatamasyalu amrahu duna ghairihi. Maka hamba-hamba Allah yang sudah bisa melepaskan ikatan perasaan di hatinya, terikat dengan makhluk, terikat dengan hawa nafsu, terikat dengan dirinya sendiri, terikat dari iradahnya sendiri,
Karena manusia itu bila sudah berkehendak sulit juga melepaskan kehendak itu ya lah. Nah, hawa nafsu makinnya wah susah. Tapi orang-orang bisa melepaskan keinginan-keinginan itu, kemampuan itu. Yang minggu kemarin Allah memberikan kepadanya karunia-karunia. Di antara karunia itu ialah menjadikan orang senang kepada dirinya. Jadi Allah suka, mereka pun juga disukai oleh manusia-manusia yang lain. Dan menjadikan juga orang-orang dekat kepadanya karena menyukai jalan hidupnya. Subhanallah. Allah memberikan janji kepadanya, wa an la yughlikuha anhu abada, tanpa lagi mengekangnya dalam suatu keadaan. Sebelumnya karena dalam didikan Allah dikekang Allah kan, hendak mencari rezekinya sempit, susah rezekinya didapat ya lah. Karena Allah ingin mengekangnya supaya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, hendak berbuat, hendak mendapatkan yang nikmat yang banyak, dikekang Allah, ditahan oleh Allah, sehingga tertundalah keinginan-keinginan. Sudah terbiasa semua itu dilatih oleh Allah, sehingga akhirnya dia putus asa dengan makhluk. Timbullah harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cerdas dan gemilanglah hatinya ketika itu. Maka Allah tidak lagi mengunci dirinya. Fayaqtarul abdu, si hamba itu ketika itu lillah, semuanya hatinya sudah semata-mata karena Allah. Fayudabiru bitadbiri, Allah pun mengatur urusannya dengan aturan yang mudah. Wa yasha'u masyiatihi, dan dia berkehendak dengan kehendak Allah. Nah, kehendaknya menjadi kehendak Allah, atau kehendak Allah menjadi kehendak dirinya. Subhanallah, bersatu dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi kehendak. Iyalah, karena tidak ada lagi kehendak, timbul adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yardo biridohi, Allah pun ridho kepadanya dengan keredoannya, dan dia pun dengan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa tamasyalu amrahu, semua perintah Allah mudah dikerjakannya. Dulu sebelumnya bang, dulu sebagiannya kurang ikhlas ya Allah lah, yalah berat benar mengerjakan perintah-perintah Allah, ini kewajiban Allah berat. Sekarang nyaman, rasa indah dan mudah, dan tidak merasa lagi diri sendiri yang mengerjakan. Tapi kebaikan itu semuanya adalah khalaqahu, adalah kelakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ikhlas pak. Nah, bila orang ikhlas itu ridho Allah berarti lawan dirinya. Kalau orang itu belum ikhlas, belum ridho lagi Allah pada dirinya. Hendak melihat Allah pada diri kita, lihat di diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bisakah kita ikhlas? Bila kita bisa ikhlas berarti Allah ridho lawan kita. Tapi bila kita sulit ikhlas berarti belumlah lagi Allah ridho kepada diri kita, ya lah. Nah, hanya memberi orang jagung, memberi orang wadai, memberi orang apa? Duit 20.000 atau 10.000 lawan orang. Keingatan seumur hidup, ingat benar. Lawan pemberian seorang nih lawan orang. Berarti kita kada ikhlas. Nang ikhlas tuh kayak apa? Tidak lupa dengan kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Kalau terbetik ingat kebaikan yang dilakukan, langsung otomatis di otak, di pikiran, di hati, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mana? Hendak tahukah Allah itu dekat dengan kita atau tidak? Lihati diri kita. Sudah kenal kalau diri kita? Oh sudah kenal. Oke, apa caranya melihatinya? Sukakah diri kita dekat dengan Allah? Atau suka menjauh dengan Allah kah? Kalau kita suka menjauh dengan Allah, berarti Allah jauh dengan kita. Bila kita suka mendekati Allah, berarti Allah pun suka dengan diri kita. Subhanallah. Jangan dilihat kabulkah, kada doa aku nih pinanya kada tapi dikabulkan ini jauh. Kalau Allah salah mengaca diri, salah memahami diri. Kabul dan tidak kabul doa bukanlah bukti orang itu dekat dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang dimiskinkan Allah, sengaja Allah memiskinkan supaya orang itu dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berdoa dulu nang minggu kemarin, nah berdoa si hamba nih malah ada dikabulkan, makin sakit pulang hidup. Oh, makin amalan, makin sempit rezeki. Ayo, makin soleh, makin sempit rezekinya. Ayo, kenapa? Sengaja Allah melakukan tuh supaya si hamba ini mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu doa yang tidak dikabulkan itu menunjukkan orang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir banyaklah ada berdoa sugih, ya kah? Ya kah? Nah, atau berdoa lawan apa? Lawan patung, lawan apa dan sebagainya lah, misalnya. Sugih kabul langsung jarak mbah ke candi apa? Candi Borobudur kabul aku hajatku semuanya jodoh. Ayo lawan candi Borobudur aja. Ayo kan. Lebih himat di masjid di Langker sudah juga di nang mustajab haratan hujan rapat nah hancap duduk berdoa ada dikabulkan juga belum tentu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahina izin wala yaro li ghairi. Orang yang dekat kepada Allah itu mulailah suhudnya hati, pandangannya suhud sudah tahu kelas suhud tuh kesaksian batinnya memandang alam semesta ini. La yaro li ghairi Azza wa Jalla, tidak ada lagi selain yang dilihatnya Allah. Kalau ibu-ibu beranak rasa mencungkung Allah hadir. Jar, ya bu, pas beranak melahirkan malah kawa aku mbah diukur gue anak 3,5 kilo. Padahal nang kawitan halus jawab, nang abah halus awak. Masya Allah, selamat pulang. Lawan bidan kampung aja selamat, orang operasi, ya lah. Alhamdulillah. Nang operasi juga alhamdulillah kau selamat. Allah hadir karena beserta Allah lah maka bayi ini selamat. Allah menampakkan dirinya melalui dokter-dokter. Mau operasinya, ya lah. Subhanallah. Mana jual Allah dokter tuh lain itu lain, ya kan? Lain itu lain nang dokter tuh Tuhan lain. Allah menampakkan pertolongannya kepada si hina izin. Ketika itu hamba itu makin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu, itu membuktikan bahwa dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau tidak tahu ilmu ini mana tahu dia dekat dengan Allah. Mengkara tahu ilmu ini nang apa jar guru tuh nang dipenderakan jar. Nang ingatnya kisah paloi jar. Guru nijer kisah paloi jar. Ya lah, paloi kisahnya. Padahal ya paloi itu paloi juga ya kalau kisahnya. Nah, jadi pahina izin wujudan wala fa'lan. Yang dilihatnya tidak lain semuanya itu wujud Allah. Maksud wujud Allah itu bahasa Indonesia lain wujud. Wujud dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah keberadaan. Keberadaan itu bahasa Maduranya eksistensi. Nah, ini bahasa Maduranya toh, ya kah? Ada orang Madura sini? Atau tahu orang Madura? Bila salah beri diaman aja. Enggak lah. Makanya aja orang Bahar itu buai jangan belajar lawan orang nang gurunya sholat jar. Kada sampai lagi jar. Ya foto. Hati-hati orang Banjar nih bila berpender. Jangan belajar lawan gurunya sholatnya tak, gurunya sembahyang kayak mana belajar. Mbak sudah sidin ampi sembahyang hanya belajar. Palu ini ke mana? Beli jalan melihat orang berjualan buku lok apa jurang buku loak aja orang buku bakas tuh nah. Ada cerpen situ. Pas palu enak japai jangan dijapai aja orang nih. Ini buku ini sebubutingannya buku langka nih aja orang. Pakai apa nih aja palu? Anak nukar ini nukar harganya berapa tuh aja palu? Murah aja orang 10.000 aja orang. Biasa 5.000-an aja 10.000 ini aja khusus ya. Cuma aja orang nih jangan bila ika membaca di muka boleh aja, tapi jangan dibaca buku bagian terakhirnya aja. Karena di rumah aja kah atau pas senang di manakah aja. Tukar palu ya buku dibungkus orang tuh. Mau penasaran bang palu ini? Penasaran palu ya. Buka aja di rumah. Ada orang nggak ada.
buka tak baca dari pemulaan cerpen tuh isi cerita tuh. Bah bagian terakhirnya parak dah tegang kalau buka kakak ada terus akan buka aja terus jalan. Sekali buka bagian terakhirnya apa tulisannya? Bersambung jalan. Bersambung weh, kasihan mana palai. Wah iya sudah ya palai dibungulinya apa nih. Nah lah hidup kita manusia ini bersambung juga. Bersambungnya kemana? Ke akhirat. Bila kita kurang bahagia di dunia ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bahagia di akhirat. Tapi Allah memberikan timbangannya, baik bahagia dan susah itu berimbang. Cuma kita kada tahu, pas sebenarnya kita bahagia, kita tidak tahu bahagia. Itu masalahnya. Contoh, ada orang lain mendapatkan rezeki 50.000, dia bahagia sekali. Tapi kita ketika mendapatkan duit 50.000, kita merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekanakan tuh lah, biasa sekolah dibari 5.000, kena sesekali kuitan membari nang 3.000 aja 2.000 abutnya nak kekanakan dah. Napa nijar sedikit duit nijar. Nya lupa sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu karena anak-anak. Mun orang tua panggil, mun orang tua paham-pahamnya lagi. Nah, yang lah begitulah Allah mendidik manusia. Bo, ya kan Bu, melihat kalau Allah sudah. Nah, itu yang penting gue. Perasaan biar suhud biar non Allah. Nah, kita boleh nak meninggal tuh boleh. Mbah nu kada kau bucap lagi nah la ilaha illallah orang asa trok lo jar kayak apa biar. Ayo. Lo aja. Tapi sudah belajar suhud nah di hati. Iyalah. Hendak berzikir Allah atau la ilaha illallah. Bila berzikir la ilaha illallah darah naik ke atas pina panas. Udah kau lagi, nah duduk aja lagi nah becangang. Suhudnya jalan, suhud jalan. Masya Allah, ya Allah, bujur nah. Kada daya aku nih nah ini, kada daka, bujur nah, asal bujur bana. Kada daya dan kekuatan kecuali Allah. Masya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Melihat diri kalau toh, melihat diri tak berdaya lalu sadar Allah yang maha kuat, yang maha kuasa. Kita tidak berkuasa. Nya berbalik melihat tuh. Makanya bila kita melihat diri kita ini merasa hebat, diri kita ini merasa hebat waktu di dunia masa kita dah harapan kita bisa melihat Allah dah. Tidak bisa kita menemukan Allah karena dilindungi oleh perasaan diri nang hebat, ego diri orang lain ini, anania. Makanya bila dimiskinkan Tuhan tuh bagus toh. Bah, kan pajar bagus guru jar. Sisi lain bagus supaya kita ingat terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kadang kita lupa dengan Allah. Dia melihat wujudan pahina izin ya juju ayyadahullahu biwa'din. Ketika itu Allah membolehkan dia untuk meminta janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, kalau sudah melakukan perjanjian dengan Allah itu biasanya sudah pada tingkatan aulia Allah. Kehendaknya dikabulkan Allah. Kehendaknya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja kehendaknya, tapi nya bisa mengatur diri juga kehendak tuh. Nah, mengatur. Mudahan biar hendak meninggal diangkat Tuhan jadi kekasih Allah. Masya Allah. Aulia Allah hendak meninggal hanya diangkat Tuhan. Kenapa waktu hidup di dunia kada diangkat Tuhan jadi wali Allah? Karena bila diangkat Tuhan jadi wali Allah waktu di dunia bisa pacul ulang pangkat tuh. Iyalah. Tak kau susur kau ada bebinian kah, kajablay kah, ya kah? Katan munjun melihat warung jablay singgah di situ, aro tercampur pulang, gugur pulang, ya kelak. Nah, pas hendak meninggal kada ada gangguan lagi sudah.
Oh, diangkat Tuhan jadi aulia Allah. Kesimpulannya, sebenarnya Allah Maha baik kepada diri kita. Allah hadir dalam hidup kita, tapi kita tidak melihat kebanyakan. Orang-orang yang berilmu seperti Pian bisa merasakan kehadiran Allah dalam gerak tubuh Pian, dalam berdiri Pian, dalam berjalan Pian, dalam kehidupan Pian sehari-hari. Itulah membuktikan Allah itu membimbing kepada Pian. Bila Pian punya perasaan seperti itu, seperti muraqabah, itu perasaan dekat, perasaan diawasi oleh Allah, berarti itulah terbalik maknanya juga berarti Allah sangat dekat dengan Pian. Bila Pian menyukai sifat-sifat Allah dan berkelakuan dengan sifat-sifat Allah, maka pada saat itulah Allah sangat dekat dengan Pian. Allah menyukai diri Pian. Subhanallah. Ya kalau lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ub'as la'ana wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala man qala inni lam ub'as la